Pemilihan umum atau pemilu hanya ada 5 tahun sekali. Salah pilih karena tidak tahu atau tertipu janji-janji kampanye bisa menyesal dan harus menunggu 5 tahun lagi. Makin baik kualitas hasil pemilu, seharusnya makin baik nasib rakyat Indonesia, terutama buruh migran alias TKI. Sebab jumlah TKI tidak sedikit. Tahun ini ditaksir mencapai 6,5 juta orang. Tapi sampai akhir tahun 2013 kemarin, jumlah daftar pemilih di luar negeri hanya sekitar 2 juta orang. Artinya, lebih dari 4,5 juta orang TKI yang terancam tak bisa ikut pemilu di luar negeri. Padahal seperti pemilu 2009 lalu, dari yang sudah terdaftar pun yang benar-benar memilih hanya seperempatnya atau sekitar 22%. Melihat pengalaman pemilu 2009 kemarin, kualitas pemilu di luar negeri untuk TKI sangat memprihatinkan. Janudin misalnya, mantan buruh migran yang bekerja di Korea ini menyaksikan langsung kecurangan pemilu tahun 2009 di negara tempatnya bekerja. Kamu nanti pagi-pagi kamu harus ke sana dulu ke TPS memilih, tapi udah dikasih kayak sarung yang pelindung itu, tapi sangat tipis, persis kayak tangan gini. Ibaratnya dari Panwas sendiri nggak mengetahui gitu loh, nggak begitu ketat lah intinya itu. Itu kita kesan pagi-pagi udah memilih, udah balik lagi. Perkiraan sekitar agak siangan kita ngambil punyanya teman-teman itu, bawa ke situ, kita memilih lagi gitu. Dengan imbalan sejumlah uang dari oknum partai tertentu, Janudin dan puluhan buruh migran yang bekerja di Korea memberikan suara lebih dari 1 kali. Kita mikirnya, udahlah ngapain kita terlalu detail banget gitu. Udah dikasih ini, nantinya dari toh nanti kalau udah saya pilih juga nggak ngurus masalah TKI, ibaratnya buruh migran. Selain di Korea, penyelenggara pemilu di Malaysia juga banyak catatan. Siti Badriah, salah seorang pemantau pemilu dari Migrant Care, menyaksikan dan mencatat rendahnya kualitas pemilu tahun 2009 lalu. Banyak aku temui teman-teman yang PRT itu nggak bisa memberikan nggak bisa memilih karena banyak yang nggak terdaftar. Ada yang terdaftar, surat suara yang dikirim kan lewat pos tuh Mas, lewat pos itu terlambat. Kemudian ada juga yang udah dikirim, yang megang majikan kan nggak dikasihin ke PRT. Selain itu ada juga PRT yang satu nama, satu alamat, satu majikan, tapi dia dapat 2 surat suara lewat pos dua-duanya. Yang di sana itu dia dapat undangan ke TPS, cuman karena majikan nggak mau nganter dan majikan nggak ngizinin dia untuk libur milih itu, akhirnya dia nggak bisa memilih. Tingkat partisipasi yang rendah serta beragam potensi kecurangan yang terjadi memperlihatkan pelaksanaan pemilu yang belum berkualitas. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa hak politik tenaga kerja Indonesia di luar negeri cenderung diabaikan. Nah, sebenarnya jaminan baik di konstitusi maupun di konvensi buruh migran itu sangat tegas mewajibkan negara untuk memenuhi. Tetapi bercermin dari pengalaman pemilu-pemilu yang berlangsung di Indonesia, hak politik buruh migran itu ya seperti pelengkap saja gitu. Tidak diprioritaskan bagaimana harus dipenuhi. Sehingga partisipasi buruh migran dari pemilu ke pemilu memang sangat rendah. Jika hak politik buruh migran Indonesia tak cukup diperhitungkan dari pemilu ke pemilu, lantas apa yang harus dilakukan? Memilih atau tidak memilih? Memilih memang hak gitu ya.
Apakah mau digunakan atau tidak, memang berpulang pada orang yang punya hak. Tetapi kita mengharapkan betul teman-teman buruh migran menggunakan haknya untuk memilih, karena kalau tidak ada beberapa kerugian saya kira. BMI, Buruh Migran Indonesia yang luar biasa banyak di luar negeri, ini kan juga harus punya kesadaran kolektif untuk bagaimana nanti menyalurkan aspirasinya untuk memilih pemimpin yang terbaik. Saya pikir dengan hal itu ada upaya yang sangat serius yang harus dilakukan dengan melakukan upaya-upaya partisipasi publik yang memang lebih baik lagi dalam proses pemilu, yaitu datang ke TPS dan untuk menyalurkan hak pilihnya. Bagi buruh migran yang akan memilih, ada beberapa informasi penting. Iya, saya kira tentu yang pertama adalah tentang memastikan sudah terdaftar atau belum. Kalau sudah terdaftar, di luar negeri ada 3 mekanisme yang bisa dipilih oleh teman-teman buruh migran. Jadi ada mekanisme pengiriman surat suara lewat pos, kemudian ada dropping box, yang ketiga bisa datang langsung ke TPS. TPS biasanya ada di perwakilan-perwakilan Indonesia. Yang kedua, ketika tidak terdaftar, buruh migran tetap bisa mendaftarkan diri melalui perwakilan-perwakilan yang ada. Di sana ada PPLN, Panitia Luar Negeri, di situ bisa mendaftarkan diri dan akan difasilitasi untuk memilih hanya dengan paspor persyaratannya. Yang ketiga, saya kira teman-teman buruh migran sangat penting mengumpulkan berbagai informasi tentang siapa calon anggota legislatif untuk pemilu legislatif yang layak dipilih. Kalau teman-teman menemukan salah satu caleg yang punya statement yang menyalahkan buruh migran kalau ada masalah, misalnya salah sendiri ke luar negeri, pastikan itu jangan dipilih. Itu politisi busuk gitu. Nah, yang keempat, bagi yang akan memilih lewat pos, saya kira surat suaranya sudah ada dikirimkan ke rumah majikan, tinggal dicoblos, kemudian dikembalikan ke KBRI lagi, alamatnya sudah ada di situ, karena itu menggunakan perangko berlangganan dan harus diperhatikan. Di situ biasanya ada surat pengantar dari KBRI, harus disertakan ketika teman-teman mengembalikan surat suara yang dimasukkan di dalam amplop. Untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih pada pemilu 2014, penyelenggara pemilu menerapkan sistem early voting atau pemilu pendahuluan. Di dalam negeri pemungutan suaranya hari Rabu tanggal 9 April. Nah, di luar negeri peraturan kita menyatakan bahwa tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 6 April adalah waktu yang disediakan untuk pemungutan suara di luar negeri. Untuk apa? Untuk menjaring partisipasi pemilih yang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena variasi libur nasional di negara-negara di tempat lain itu kan berbeda-beda. Untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas, tak cukup hanya datang dan memilih. Tenaga kerja Indonesia juga perlu ikut serta mengawasi jalannya pemilu. Kita harus betul-betul memantau, melihat prosesnya, bahkan mencermati siapa yang memang akan menjadi wakil rakyat kita, yang akan mewakili kita. Nah, itu tentunya harus dikawal betul. Tolong kita juga dibantu mengawasi, memantau pemilu kalau ada politik uang, kalau penyelenggara pemerintahan di luar negeri, KBRI, KJRI, menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendukung caleg atau partai tertentu, itu juga bisa dilaporkan karena bagian dari pelanggaran pemilu gitu.